Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan bahas lanjutan updatean terkait Layer 2. Nah, kemarin gua ada buat videonya ya di channel ini terkait Layer 2 dan ternyata banyak juga yang ngegarap sehingga banyak banget komenan dari kalian tuh nanyain kok minta updatean lanjutan garapan dari Layer 2 ya. Ini gua share-nya itu videonya 2 minggu lalu ya. Kalau kalian lihat di sini Layer 2-nya. Ini tepatnya tanggal berapa nih? Tanggal 22 Maret gitu. Nah, jadi sekarang untuk Layer 2 yang gue share kemarin yang terkait Twitternya yang kita engagement ya kita nge-tweet dengan hashtag ANVM dan mention at Layer 2-nya itu udah selesai teman-teman. Jadi fase pertama yang versi gratisnya itu udah kelar. Jadi kalian udah nggak bisa nih ngegarap yang versi gratisnya lagi yang Twitter. Makanya sayang banget kemarin kan gue udah share tapi ternyata banyak banget teman-teman yang menunda-nunda, males gitu ya, akhirnya nggak ngerjain versi gratisnya. Dan sekarang sebenarnya lanjutannya dari Layer 2 ini adalah versi berbayar, bukan berbayar, sorry, versi modal ya, versi deposit gitu loh. Jadi kalian harus melakukan deposit sejumlah aset Bitcoin dari Bitcoin Network ke Layer 2 N-nya. Jadi dia udah jadi nih Layer 2 blockchain-nya. Cuma memang belum dibuka untuk umum sebagai tempat untuk di apps ataupun transaksi, baru sekedar deposit doang atau memindahkan aset gitu loh. Jadi ya gue akan bahas lanjutannya terkait yang modal ini kira-kira butuh berapa dan peraturannya seperti apa. Tapi yang jelas buat kalian yang udah kerjain di fase pertama yang gratis itu udah pasti bakal dapat nantinya ya. Contoh di sini skor gue udah kekumpul 7 juta sekian skor dan ini nantinya akan dihitung ya, masih dalam tahap snapshot, masih dalam tahap perhitungan sama timnya. Nantinya kalau udah jelas, udah clear kalian dapat berapa token AIN, nanti dia akan muncul di bagian My AIN Balance. Jadi di sini kan masih nol nih kalau kalian lihat ya. Nanti dia akan bertambah kalau sudah jelas dari timnya itu berapa kayak gitu. Nah, ini intinya teman-teman sabar aja sampai perhitungannya selesai dan sekarang dia udah masuk ke dalam tahap fase kedua. Oh ya, selain itu buat teman-teman yang ikut dari Twitternya ya engagement, kalau kalian top 10.000 ya ranking top 10.000 itu kalian cek deh di wallet Unisat kalian ya. Kalau kalian pakai OKX Web3 wallet atau pakai Bitkit wallet, kalian import seed phrase saja ke Unisat. Terus kalian cek di wallet kalian ya di settingan pilih LiveNet ya, terus pilih yang Taproot eh, P2TR ya. Sesuaikan dengan alamat address yang kalian pakai di AIN. Nah, kalian akan mendapatkan NFT inscription. Ini udah didistribusi 2 hari lalu dan udah selesai. Kalian akan dapat NFT rune. Nah, gue nggak tahu NFT ini tuh nantinya apakah akan sebagai penanda untuk mendapatkan N token atau enggak. Tapi NFT ini sebenarnya sudah bisa dijual dan kemarin ada teman-teman yang ngejual NFT-nya, udah dapat dijual. Ada yang dapat sekitar $100, ada yang dapat $200, ada yang dapat $300. Nah, cuma gua nggak tahu harganya sekarang berapa ya. Karena gua sendiri lebih memilih untuk memegang, jadi gua nggak ngecek harga marketnya kayak gitu. Cuma yang jelas kalian cek aja, kalau kalian top 10.000 AIN di event kemarin, kalian akan mendapatkan NFT ini kayak gitu. Ya ini bonus lah. Jadi rewardnya itu target kita tetap N token, tapi NFT ini tuh bonus gitu. Nah sekarang gua akan jelasin untuk airdrop keduanya ya, fase kedua. Seperti apa sistem perhitungan poinnya. Jadi di sini udah dijelasin, ini tepatnya di postingan tanggal 4 April gitu ya. Jadi Layer 2 Epot 1 airdrop point sudah selesai. Kalau kalian ketinggalan tenang aja, kan masih bisa gabung di Epot kedua ya dengan mengumpulkan poin gitu loh. Nah, cuma di Epot kedua ini akan berfokus kepada peningkatan user experience dan technical update. Nah, kalau dia udah bilang user experience, artinya dia meminta kita sebagai pengguna untuk menggunakan platformnya dia gitu loh. Bukan engagement ya. Kalau engagement itu bukan user experience, itu ada beda gitu loh. Nah, di Epot 1 ini dia ada jelasin, jadi kita baca bareng-bareng dulu aja dari atas ke bawah threadnya supaya lengkap. Oke, Epot 1, token airdrop status dan detail, invitation point update. Kami sedang menghitung kalkulasi untuk total poin dari invitation atau mengundang teman gitu ya, dan akan diupdate berkala di dashboardnya kita yang tadi, ini dashboardnya gitu. Nah, terus poin ranking. Seluruh partisipasi bisa mengecek total ranking mereka ya di leaderboard ya, seperti invitation update dan lain-lainnya. Setelah nantinya update invitation pointnya udah kelar, jadi dia bertahap gitu. Terus airdrop announcement schedule. Nah, di sini nantinya mereka akan mengumumkan kapan airdrop untuk Epot 1 itu bisa diklaim.
Yang jelas didistribusinya setelah TGE ya. Jadi nanti akan diumumkan dan didistribusi setelah TGE baru kan bisa klaim poin tokennya gitu ya. Dan airdrop rasio akan berdasarkan uh, ranking poin kalian. Jadi semakin tinggi ranking kalian, semakin tinggi poin kalian, maka semakin banyak token reward yang kalian dapatkan. Nah, terus selanjutnya, terima kasih kepada Enrunstar. Nah, ini yang tadi gue bilang NFT ya. @Enrunstar ya, yang memberikan airdrop kepada 10.000 epot 1 integral airdrop miner. Jadi yang melakukan task ya, yang nge-tweet 10.000 orang teratas itu akan dapat Runestar Miner kayak gitu. NFT gitu ya. Snapshot sudah dilakukan, Runestar Miner akan dikirimkan ke wallet kita. Nah, kayak tadi kan gue udah masuk ya, udah bisa kalian cek di wallet kalian kayak gitu. Nah, terus habis itu nextnya, nah kalau kalian ketinggalan Runestar Miner, kalian masih bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan NFT-nya. Dengan cara apa? Dengan cara kalian melakukan staking. Nah, untuk top 10 ribu 10.000 user duluan ya, jadi bukan berdasarkan ranking, tapi 10.000 user duluan yang melakukan staking akan mendapatkan Enrun Miner Airdrop 2 kayak gitu. Nah, terus juga di sini kita meluncurkan epoch kedua, mengingat bahwa airdrop untuk epoch 1 dan 2 itu adalah event yang berbeda. Jadi eventnya ini berbeda gitu. Jadi misalnya kalian ikut yang epoch 1, terus kan ikut lagi epoch kedua, maka rewardnya ini dulunya berbeda ya. Jadi nantinya kalian dapatnya itu double gitu loh, dari dua event yang berbeda. Jadi tidak nyambung. Nah, otomatis kalian yang tidak ikut pertama bisa ikut yang kedua, tapi ya pakai modal tadi gitu lah ya, teman-teman. Terus dengan onset epoch kedua, seluruh epoch 1 data akan direset ke nol. Uh, Artinya semua orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam fase kedua. Jadi fase pertama itu udah kelar, kita udah bakal dapat reward pastinya. Terus nanti di fase kedua kan bisa dapat lagi. Ya, kurang lebih itu. Next, terus apa lagi nih? Ya kayaknya itu dong ya postnya ya. Dia nggak ada. Coba gue balik dulu ya. Nah, ini coba gue cek postnya sampai mana nih. Dia nggak ada. Oh, kayaknya udah sampai sini ya, sampai note doang ya. Dia kalau biasa kan ada kayak, oh ini post terakhir gitu ya, nggak ada. Nah, ini cuma sampai di note doang. Oke, lanjut ya. Nah, yang menarik adalah awalnya gue pikir Layer 2 ini tuh tidak akan terlalu sukses gitu ya. Walaupun gue pede banget dengan Bitcoin Layer 2 di masa mendatang. Cuma gue lihat banyak banget influencer-influencer atau Twitter KOL itu belum banyak yang bahas Bitcoin Layer 2 gitu. Mereka hanya berfokus kepada kayak ya Manta dan lain-lain gitu kan. Sedangkan dari dulu gue selalu sounding bahwa ya gue masih pede dengan Bitcoin Layer 2 dan ternyata ini luar biasa ya. Layer 2 ini kalau gue lihat dia udah ngumumin bahwa dia sudah achieve TVL mencapai 600 juta ya US dollar gitu loh. Dan ini luar biasa banget nih kalau kita lihat di sini ada di file lama udah kecatat udah masuk ada 607 million US dollar yang masuk ke dalam Layer 2. Artinya para investor Bitcoin itu yakin banget dengan Bitcoin Layer 2. Jadi ini peluangnya masih gede banget teman-teman. Ya jadi kurang lebih itu sih bagusnya peluangnya kita yang entry di early ketika belum banyak orang yang bahas kita bisa duluan tahu gitu loh ya. Nah, ini semoga bisa bermanfaat buat kalian dan mereka juga kemarin ikut Hong Kong Web3 Summit di sini Layer 2 kan bisa lihat ya. Ini kayak postingan foto-foto mereka di acara tersebut dan ini luar biasa banget mereka mempresentasikan Layer 2 ke global gitu loh. Makanya gue cukup pede dengan project ini. Nah, oke, sekarang untuk ngegarap epoch 2-nya gimana kok untuk depositnya? Caranya adalah dari dashboard ya sama dashboard yang kemarin, kalian bisa klik di sini ada tombol namanya bridge ya. Di sini kalian klik aja bridge. Nah, kalau video sebelumnya kan testnet doang. Nah, ini udah mainnet nih pakai duit. Jadi kalian pertama diminta untuk sign in ke wallet kalian ya. Jadi ada dua wallet yang kalian sign in kan atau kalian connect kan yaitu wallet Unisat sebagai Bitcoin walletnya dan wallet EVM MetaMask gitu ya ataupun wallet-wallet lainnya terserah kalian. Nah, di sini di pojok kanan atas kan bisa lihat ya. Kelihatan ya, ini gue udah connect dua wallet. Bitcoin wallet gue connect dengan Unisat. Ya ini wallet address gue belakangnya 252U. Sama dengan wallet address yang gunakan untuk ngegarap Twitternya. Sama EVM wallet yang 5D53. Nah ini kalian ketika connect dia akan minta
menambahkan jaringan N layer 2. Jadi blockchain N layer 2 ini udah mainnet sebenarnya. Nah, depositnya gimana? Depositnya adalah kalian bisa membeli sejumlah Bitcoin ya di exchange kayak Binance, CoinEx gitu ya, dan lain-lain. Kalau kalian nggak punya exchange, linknya ada di deskripsi video. Nah, kan beli aja Bitcoin ya. Saran gua mungkin minimumnya, karena Bitcoin ini jaringannya sebenarnya biaya termasuk mahal. Ini gue coba cek ya, kalau withdrawal aja Bitcoin dari Binance itu berapa gitu ya. Jadi gue akan coba buka Binance gue di HP nih, gue lagi buka. Di sini kalau kita withdrawal network, kan kalau di Binance tuh ada pilihannya ya, choose network ya. Ada Bitcoin, ada Lightning Network, BNB Smart Chain, Ethereum. Kalian pilihnya yang Bitcoin, yang paling atas. Nah, itu biaya withdrawalnya aja Rp161.000 atau 0,00015 BTC gitu. Nah, itu aja udah kena 100 ribuan gitu. Terus nanti ketika kalian sudah withdrawal ke wallet Unisat kalian udah kirim ke wallet Unisat kalian, ya jadi kalau wallet Unisat tuh pastikan LiveNet ya kayak tadi Taproot gitu kan. Nah, kalian kirim ya ke address yang Taproot ini. Ya, kalau punya gue tuh belakangnya 252U. Ini kan copy, kirim dari Binance ya, kalian kirim aja withdrawal. Kalian coba sedikit dulu, kalau bisa masuk baru kirim yang gede gitu ya, buat ngetes dulu pertama kali. Nah, kalian withdrawal, nantinya ketika kalian pengen nge-bridge itu kan kena biaya jaringan lagi di jaringan Bitcoin Network. Jadi kita bisa asumsi itu hasil WD Binance itu fee-nya dikali 2 aja. Jadi 161.000 kali 3 gitu loh ya, 161.000 kali 3. Jadi bisa dibilang kalian biaya jaringannya sekitar 453.000. Nah, otomatis saran gua berarti minimum modalnya sebaiknya, karena $100 itu kan 1,5 juta ya. Jadi kalau bisa sih kalian lebihkan untuk withdrawalnya itu beli Bitcoin minimum $150. Tentu saja semakin besar modal semakin bagus gitu ya. Jadi ya anggaplah minimum 150 deh gitu. Kalian beli Bitcoin senilai $150. Kalian kirim dari Binance withdrawal ke Unisat. Terus kalian nantinya di sini di bridge ya. Nah, ini networknya dari Bitcoin ke N layer 2. Kalian masukin nih Bitcoin kalian berapa gitu ya. Misalnya 0,01 gitu. Nah, kalau udah terus kalian tinggal send atau deposit. Nah, di sini ada sistem tim untuk kayak semacam apa ya? Kayak gotong royong gitu loh. Nah, jujur kalau gua nggak deposit. Jadi gue sebenarnya gue belum kepikiran sih untuk deposit gitu loh. Kayaknya antara skip atau gua akan deposit tapi nanti gitu ya. Nah, kalau kalian nggak punya tim, kalian bikin tim aja. Kalian create a team. Kayak gitu kan, bikin tim sendiri. Nantinya kalian share tim kalian di deskripsi video ini. Kalau kalian pengen share invite code kalian silakan. Atau kalian ajak teman kalian untuk melakukan deposit juga kayak gitu ya. Nah, ini fee-nya 0,003 ya. Kalian bisa lihat fee bridge-nya udah ada muncul juga. Jadi ketika kalian deposit itu ada waktu sekitar 20 menit lebih ya. Memang agak lama karena Bitcoin Network kan lelet gitu ya. Nanti kalau udah dia otomatis akan muncul di MetaMask kalian di jaringan N layer 2 ya, kayak gini nih. Nanti harusnya muncul di sini Bitcoin kalian akan bertambah ya di MetaMask kalian. Kayak gitu. Nah, terus kalau udah deposit ya, kalau udah deposit kalian bisa ke bagian stake detail di sini, di mana kalian bisa staking Bitcoin kalian kayak gitu. Nantinya rewardnya apa? Rewardnya Bitcoin kalian ada yield, ada bunga bertumbuh ya, ditambah dengan kalian akan mendapatkan airdrop token AIN. Jadi itu dua reward yang bisa kalian dapatkan dengan cara bridge dan juga stake. Nah, sisanya kalian tinggal diemin aja, kalian diemin sampai eventnya selesai. Tinggal pantau aja official Twitternya dari Nlayer, kapan dia umumin bahwa event yang kedua ini sudah selesai. Kalau udah selesai, ya itu kita waktunya TGE dan kita dapat rewardnya. Oke, jadi paling itu sih informasi yang bisa gue jelaskan terkait Nlayer 2 updatean terbarunya. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian cuan ya. Buat kalian yang punya Bitcoin lumayan kan bisa deposit ke sini daripada kalian diemin di exchange kayak gitu. Oke, thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.